jembatan gantung itu biasanya terletak di daerah remote, daerah-daerah terpencil. Bahkan kita untuk menuju lokasinya aja mungkin harus jalan kaki gitu. Jadi beberapa inovasi yang sudah dilakukan dari jembatan itu memang membuat struktur yang lebih ringan tapi kuat, Mbak. Halo sahabat Bina Marga, ketemu lagi di Bincang Jalanan Jembatan, persembahan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR bersama saya Rahma Hayuningdiah, dan sudah berada bersama kita Mas Wahyu Supriyo Winorseto. Halo Mas Wahyu, Mas apa Kak nih? Mas. Saking salah satu kabalai termuda ya kan. Jadi aku antara Mas atau Kak nih bilangnya nih. Mas Wahyu ya. Mas Wahyu. Mas Wahyu ini adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten. Nah, yang akan kita obrolin sekarang sebenarnya tadinya saya nggak tahu sih kalau ini itu di Banten. Jadi kalau kita pernah melihat ada foto gitu ya. Foto dengan judul inilah potret mirisnya pendidikan kita misalnya kan, sedikit itu gambarnya ada anak sekolah bergelantungan, kalau Mas Wahyu bilang ala-ala Indiana Jones gitu kan, menyusuri jembatan gantung yang kondisinya itu udah memprihatinkan lah. Nah, wah kemudian akhirnya semuanya bergerak ya, Mas Wahyu pun langsung bergerak ya kan bersama tim. Tepatnya tahun 2015 saat itu akhirnya diputuskan bahwa pembangunan jembatan gantung itu langsung dihandle sama pemerintah pusat. Apakah kurang lebih seperti itu background ceritanya Mas Wahyu? Ya, betul sekali Mbak Rama. Jadi waktu itu ceritanya tuh gimana tuh? Sampai akhirnya pemerintah pusat memutuskan bahwa pembangunan jembatan gantung ini adalah bagian dari memang pembangunan infrastruktur kerakyatan yang udah dihandle aja deh sama pusat. Boleh ceritain nggak Mas? Ya, betul. Jadi tadi yang cerita yang Mbak Rama sampaikan itu benar. Jadi Banten ini kan sebenarnya tidak terlalu jauh dari Jakarta ya. Tapi kenapa ironinya bahwa yang dekat dari Jakarta masih ada adik-adik sekolah yang kesulitan untuk berangkat ke sekolah gitu. Dan pemerintah saat itu berpikiran bahwa apabila ini kita lakukan secara biasa atau pelan, saya rasa target untuk pembangunan jembatan gantung ini tidak bakal terwujud gitu. Sehingga Pak Menteri waktu itu langsung seperti yang Mbak bilang menghandle seluruh bangunan jembatan gantung gitu. Jadi ini merupakan salah satu terobosan yang cukup bermanfaat dan berguna ya, karena tadi yang salah satunya di cerita di Lebak itu akhirnya memang banyak sekali daerah-daerah yang sangat membutuhkan jembatan gantung, baik dalam untuk keperluan adik-adik sekolah, untuk menjajakan hasil buminya gitu. Itu ternyata banyak area-area yang masih remote, terisolir yang membutuhkan ini. Dan di 2015 kebetulan Banten mendapatkan 10 jembatan gantung yang langsung dibangun dengan bentang yang variatif mulai dari 50 hingga 132 meter di beberapa kabupaten ya. Dan ini salah satu yang jembatan gantung yang cukup banyak di Indonesia, karena kita ada kurang lebih 54 jembatan gantung yang ada di Provinsi Banten, Mbak. Ya, gitu. karena memang juga banyak dialiri sungai ya Mas Wahyu ya. Betul. Dan apa maksudnya sebelumnya tidak terpantau atau seperti apa? Sebelumnya mungkin ada jembatan gantung yang tapi secara struktur juga udah cukup berumur ya, udah lama. Kemudian kondisi lingkungan yang tadi sungainya yang sudah berubah, banjirnya semakin tinggi. Jadi ini yang salah satu juga yang kemudian mengakibatkan banyaknya jembatan gantung yang runtuh atau gagal gitu. Sehingga pemerintah, Pak Menteri waktu itu sempat mencanangkan untuk pembangunan jembatan gantung di tiap kabupaten itu yang dihandle oleh dari masing-masing balai gitu. Mungkin karena saat itu juga belum ada instruksi itu ya, bahwa ini harus dihandle pusat. Betul. Jadinya ya mungkin ya betul, jadinya ada yang memang akhirnya nggak kepegang gitu ya Mas Wahyu, dengan berbagai kendala atau tantangannya. Nah, yang disebut jembatan gantung itu berarti memang spesifik jembatan dengan ukuran tertentu yang mungkin hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki. Betul. Atau mungkin kalau kendaraan bermotor roda 2. Kondisi darurat juga gitu. Oke, kendaraan bermotor roda 2 atau sepeda gitu ya, Mas Wahyu ya. Bukan yang untuk lalu lalang mobil atau itu bukan ya. Tapi siapa sangka ternyata justru ini sangat vital sekali perannya untuk masyarakat, terutama mungkin di
Banten yang banyak dilalui oleh aliran sungai. Nah, Banten ini kan berarti termasuk salah satu provinsi yang pertama kali dibangun jembatan gantung tuh di Banten gitu. Apakah ini memang gara-gara foto tadi atau gimana ceritanya, Mas Wahyu? Iya, salah satunya itu. Jadi memang di 2015 itu kita langsung mendapatkan 10 jembatan gantung, ada Cisemet, Bojongapus, Cigeles, Kolalet ya. Jadi itu salah satunya juga karena tadi selain kebutuhan dari masyarakat dan juga adanya beberapa akibat bencana tadi yang banjir ini oleh banjir sehingga membuat masyarakat terisolir gitu. Jadi apabila tidak ada jembatan gantung itu jarak tempuh untuk dari ada di sekolah misalkan tuh hampir 3-4 kilo gitu. Kemudian untuk menjajakan hasil jasanya, hasil buminya juga harus mengitari jalan lumayan jauh juga gitu. Harus muter soalnya. Harus muter. Jadi jembatan gantung ini walaupun hanya dilewati oleh sepeda ataupun masyarakat itu sangat bermanfaat karena kan memotong jarak tempuh yang cukup jauh tadi gitu Mbak. Sehingga ya masyarakat juga akhirnya bisa lebih murah kan kalau biaya untuk transportasinya lebih dekat gitu. Ya. Hemat tenaga, hemat ongkos, hemat waktu, ya kan. Sebegitu pentingnya peran jembatan gantung ini gitu. Nah, dari sekian banyak pembangunan jembatan gantung yang sudah berlangsung mungkin sejak 2015 nih ya, Mas Wahyu, ada nggak yang menarik mungkin ceritanya dari salah satu jembatan gantung itu? Ya, yang menarik tadi ya selain yang Indiana Jones yang sudah cukup terkenal. Itu sekarang udah bagus ya. Udah bagus, udah bisa dilalui. Ya, jadi ya kita seneng di lokasi itu setelah dibangun itu benar-benar masyarakat tuh sangat-sangat bahagia gitu. Adik-adik ya seneng gitu. Jadi yang selama ini mereka was-was gitu ya berangkat harus berpegangan. Sekarang mereka berangkatnya seneng gitu, happy gitu karena mereka merasa aman, mereka nyaman gitu dan strukturnya juga lebih selamat gitu. Jadi itu hal yang sangat-sangat terbayarkan lah apa yang sudah kita lakukan gitu. Bener sih Mas Wahyu, boro-boro saya mau mikirin PR ya, matematika atau apa gitu, saya mikirin saya selamat nyampe tujuan aja betul. Tuh ya kan masih sangat miris itu. Iya kan, betul kan Mas Wahyu. Atau mungkin ada nggak saking antusiasmenya warga gitu ya menyambut jadinya jembatan gantung di daerah mereka, mereka sampai kayak bikin mungkin perayaan kecil-kecilan ala mereka, itu bener ada Mas? Memang bukan kecil lagi, besar-besaran malah mereka lakukan kayak seremoni tari-tarian, tumpengan gitu. Bahkan di beberapa lokasi itu ada yang kemudian di daerah sekitarnya dibikin kayak tempat wisata gitu, tempat untuk hangout. Jadi nanti sambil foto mereka foto di jembatan gitu ya. Habis itu mereka jajan-jajan di sekitarnya itu banyak beberapa lokasi itu jembatan gantung kayak menjadi pusat wisata baru gitu. Mereka bisa sambil jalan-jalan, mereka bisa sambil foto-foto gitu ya sambil nongkrong ngelihat sore gitu. Jadi ini memang banyak manfaat bukan hanya tadi ya secara struktur, secara ekonomi jaraknya terpangkas, tapi juga mereka bisa kayak mengembangkan daerahnya gitu, jadi terkenal gitu di situ. Betul. Gitu. Lebih hidup gitu jadinya di situ salah satu landmark lah jadi ya bahwa di desain itu ada jembatan gantung itu tuh yang warnanya bagus gitu. Kalau nggak jadi patokan gampang ketemu di jembatan ya. Karena udah kece. Aduh ini menarik banget. Oke, kalau misalnya untuk membangun jembatan gantung nih, Mas Wahyu, ada nggak sih mungkin semacam kalau kita ngomongin soal metode atau teknologi, ada nggak inovasi tertentu misalnya untuk bikin jembatan gantung yang paling sesuai mungkin terutama untuk di wilayah Banten itu seperti apa? Ya, jadi secara umum memang jembatan gantung itu biasanya terletak di daerah remote, daerah-daerah terpencil. Bahkan kita untuk menuju lokasinya aja mungkin harus jalan kaki gitu. Jadi beberapa inovasi yang sudah dilakukan dari jembatan itu memang membuat struktur yang lebih ringan tapi kuat, Mbak. Jadi dia meminimalisir cuma besi tapi juga nanti secara pembangunannya di lapangan tuh gampang gitu. Jadi nggak perlu yang sumuran yang besar, tapi itu salah satu ada Judesa ya. Jadi itu memang secara desain dibuat lebih ringkas, lebih compact, dan juga kita produk dalam negeri. Jadi di situ inovasi yang sudah dibangun sehingga gimana kita yang di lapangan yang di daerah-daerah terisolir ini lebih gampang untuk memasangnya gitu, menggunakannya gitu. Itu
Itu inovasi yang udah dibikin. Karena kalau misalnya pakai alat berat yang betul. yang bener-bener heboh gitu ya, untuk masuknya aja kan mungkin udah PR banget ya Mas Wahyu. Secara itu tempatnya juga di mana, akses jalannya juga udah banyak permukiman warga. Ya. Paham. Betul. Nah, berarti itu mungkin kendala pertama yang terbayang di benak saya gitu. Tapi kalau Mas Wahyu sendiri dan tim yang langsung merasakan berhadapan langsung dengan warganya dan berhadapan langsung dengan kondisi alamnya, semuanya lah pokoknya, medannya gitu. Apa sih kendala utamanya Mas Wahyu untuk membuat jembatan gantung? Ya, jadi yang pertama saya sampaikan, utamanya itu daerah itu kan remote ya. Remote itu pasti membutuhkan akses menuju lokasinya. Kita yang kayak di daerah yang cukup ketinggian gitu, kadang cuaca sore gitu udah ketutup kabut gitu kan. Terus kemudian area untuk bikin pondasinya juga sempit karena itu juga kembali lagi tanah milik warga, tanah milik desa yang ya harus ada istilahnya ya kerjasama gitu, simbiosis, artinya kita akan membangunkan tapi yang mohon kita dibantu oleh lahannya karena kalau di daerah pedalaman gitu kan ini kan tanah milik kami nggak bisa untuk, nah itu juga salah satu kendala juga gitu. Jadi sudah tempatnya susah, lahannya sempit gitu kan, jam kerjanya juga terbatas, itu effort gitu, apalagi kita harus kalau bahasa melansir ya, harus membawa satu-satu member ke daerah yang remote itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama juga gitu. Tapi alhamdulillah beberapa lokasi desa tuh yang welcome dengan kita, bahkan mereka mau bantu gitu, Pak kita bantuin Pak ngangkat-ngangkat jembatan gantungnya gitu. Jadi mereka juga ikut gotong royong bantu kita gitu, karena mereka akan merasakan dampaknya juga untuk mereka sendiri gitu. Iya. Wah, saya bisa ngebayangin kalau itu tuh campur aduk mungkin rasanya. Ya Mas ya. Ya kalau masyarakatnya antusias kita juga jadi semangat lah gitu kan. Iya betul. Nah tadi kan Mas Wahyu sempat bilang tuh kalau jembatan gantung itu umumnya biasanya kayak yang digambar ini di bawahnya adalah sungai. Ini kan kayak sungai, apalagi sungainya yang besar gitu kan, lebar. Betul. Mungkin juga di situ terutama ketika musim hujan misalnya dia meluap, arusnya kenceng, terus udah gitu rawan bencana jadinya. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Mas Wahyu dan tim untuk mengantisipasi dampak faktor alam yang kita nggak bisa duga? Ya, memang kalau beberapa kemarin kejadian adanya banjir bandang maupun tanah longsor, biasanya kalau secara darurat kita menggunakan jembatan Beli Mbak namanya. Jadi itu jembatan yang temporary untuk membuka masker terisolir. Tapi setelah itu kita segera juga paralel membangun jembatan gantung seperti tadi yang di Banten tuh yang di 2020 itu ada jembatan gantung Kebagusan, Bintang Sari dan Nangerang. Ini merupakan jembatan gantung yang akibat dari jembatan yang lama terkena banjir bandang maupun longsor, Mbak. Ini ya gimana kita harus secara cepat ya mengganti atau membangun jembatan yang baru sehingga masyarakat tidak lama terisolir gitu. Dan ini yang harus kita secara cermat, karena debit sungai di curah hujan yang tinggi itu sangat berpengaruh kepada desain yang kita buat gitu. Dan ini yang salah satu menjadi kendala kita juga waktu itu. Gitu. Dan saya membayangkan pasti kan tiap tempat juga beda karakternya pasti, ya beda. Mas Wahyu ya. Berarti betul. Kalau misalnya untuk daerah yang rawan bencana sih khususnya gitu ya, yang mungkin mudah sekali terkikis oleh arus sungai yang kencang gitu, itu ada metode khususnya nggak Mas Wahyu? Biasanya memang kita mencari clearance banjir yang paling aman. Jadi karena biasanya debit banjir yang walaupun kita bisa forecast, tapi biasanya ada yang banjir 100 tahun yang cukup tinggi, sehingga kita secara aman kita mencari daerah yang clearance banjirnya lebih aman, Mbak. Jadi daerah-daerah yang dari perencana sudah mengidentifikasi area itu yang lebih aman saat kita menempatkan jembatan. Jadi tidak terhantam oleh banjir maupun oleh material-material yang terbawa saat banjir kan biasanya ada pohon-pohon gitu yang menghantam. Nah itu kalau di Jakarta sih kasuran lewat sih. Beda ya itu kali ya. Jadi itu salah satu tipsnya. Jadi kita harus mencari area yang aman untuk menempatkan jembatan gantung yang baru kita. Jadi gitu. Bisa jadi jembatan gantung yang baru yang dibangun kembali itu posisinya berubah, tidak seperti tempat asal. Bisa. Iya. Oke. Nah, apakah saat ini masih ada yang masih dalam proses pembangunan di wilayah Banten jembatan gantungnya Mas Wahyu? Saat ini ada jembatan gantung Bebojong.
Saat ini progres kita di 80%. Ini sama, ini jembatan yang sebelumnya itu jembatan swadaya masyarakat tapi telah runtuh akibat banjir, sehingga terdapat permintaan dari Pemda untuk bantuan jembatan gantung, di mana kita akhirnya bisa membangun jembatan gantung yang baru di lokasi yang tidak terlalu jauh dari lokasi yang lama. Dan alhamdulillah masyarakatnya juga tadi yang saya sampaikan sangat sukarela, satu menyerahkan tanahnya, ikut membantu pembangunan. Jadi mereka benar-benar berharap pada kita gitu. Jadi ya walaupun kita ada perubahan akses, tetapi karena warga setuju, ya mereka sukarela memberikan tanahnya untuk jalan yang akan diberikan oleh warga itu gitu. Itu luar biasa ya Mas Wahyu ya. Ya mereka sambil beramal mungkin ya Mbak ya, karena kan jalan ini yang melewati pasti banyak orang, pasti dia akan selalu mendapatkan pahala gitu. Iya benar. Ya juga sih betul-betul itu jadi pahalanya jadi banyak mengalir terus ya kalau misalnya diajarin sama Pak Ustadz tuh saya juga sering dengar tuh. Kalau misalnya mau beramal, mau dapat pahala yang mengalir terus, yang berguna berarti kan ini luar biasa, patut dicontoh kalau gitu. Kalau untuk apa ya? Kan salah satu wilayah cakupan Banten itu juga ada yaitu daerah suku adat Baduy. Ya Mas Wahyu ya. Nah, di situ juga saya yakin pasti butuh jembatan juga tuh. Tapi kan ada beberapa hal yang tidak bisa disamaratakan untuk pembangunan jembatannya. Kalau saya sempat lihat sih beberapa fotonya gitu, kalau lihat di sosmed itu ada jembatan-jembatan gantung yang unik karena dia dibikinnya dari kayak akar pohon. Aku nggak tahu apa lagi sih Mas Wahyu sih intinya sih materialnya. Tapi yang jelas itu kayaknya nggak ada besinya gitu. Itu yang bikin, maksudnya itu didampingi oleh tim BPJN juga atau gimana? Ceritain dong Mas Wahyu. Ya betul Mbak Rama. Jadi Baduy ini merupakan salah satu suku yang merupakan kekayaan budaya Indonesia ya, yang memang harus kita jaga kelestariannya juga. Dan kita sangat menghargai dan menghormati adat istiadat yang ada di Baduy gitu. Jadi memang betul pada waktu itu kita diminta untuk membangun jembatan. Nah, cuman anehnya ini karena Baduy itu sangat menjaga ketat hidup tradisional, Mbak. Benar. Nah, jadi material-material yang dipakai untuk jembatan pun juga maunya yang tradisional gitu. Nah, ini yang menariknya di sini. Jadi waktu itu kita BPJN Banten melalui program Prakarya kita menyebutnya itu membangun 6 jembatan bambu. Jembatan ada bambunya berarti. Bambu ya, bambu dan ijo itu untuk masyarakat Baduy dengan bentang yang variatif dari 14 sampai 26 meter. Nah, ini yang uniknya adalah memang material-material ini harus bahan alami. Jadi seperti bambu, ijo, akar-akaran itu yang memang ditemui di daerah Baduy situ gitu. Jadi jembatan dan rata-rata ya karena jembatannya udah rusak, akhirnya kita ganti dengan bambu-bambu yang baru, lebih baru yang memang sudah ada di situ. Dan pekerjaan-pekerjaan ini dikoordinir langsung oleh Tetua Kampung Baduy Dalam, Mbak. Jadi memang kita hanya membantu dari sisi upah tenaganya, tetapi untuk pelaksanaannya, pembangunannya semua dilakukan oleh warga Baduy. Jadi ditentukan oleh tadi ya ketuanya, kemudian lokasinya, pemilihan materialnya, kita hanya mendampingi aja sih Mbak. Even karena dokumentasi pun kita harus sesuai izin dari ketua juga gitu, jadi kita nggak bisa terlalu sembarangan. Betul, gitu. Harus hati-hati. Jadi ini memang unik, artistik, dan dibangun secara gotong royong di masyarakat Baduy, dan memang ini salah satu jembatan yang ikonik sih Mbak, karena ini baru bagi kami, tapi tadi yang kita sampaikan, kita harus menghormati adat yang ada di Baduy, dan kita mencoba untuk mendorong baik secara strukturnya dapat, tapi masyarakat juga bisa menikmatinya gitu. Saya belum kebayang sebenarnya Mas Wahyu, jembatan tapi nggak boleh ada besi, berarti kan nggak boleh ada semacam baut, mur gitu kan, paku nggak boleh dong ya. Terus pakai apa semuanya? Itu bambu dan ijo gitu kan, diikat sama rotan sama akar gitu. Jadi sebagai struktur tanah yang menggunakan bambu, pengganti pakunya menggunakan ijo itu, serat-serat itu gitu. Jadi diikat-ikat gitu. Tapi benar-benar alami. Masyarakat adat di sana memang tahu betul bagaimana cara membuat itu ya. Betul. Untuk memastikan kalau itu memang layak digunakan gitu, pasti ada standarnya juga dong kita harusnya kalau bikin jembatan ya, Mas Wahyu ya. Untuk memastikan itu memang sesuai standar dan aman, gimana caranya Mas? Ya saat pemilihan memang kita ikut pendampingan ya, bambu-bambu yang memang usianya sudah cukup matang dan bagus untuk digunakan ya. Kemudian
cara pengikatannya juga kita bantu. Jangan-jangan malah kita yang belajar ke mereka lagi. kita kerjasama sih, juga, dan ya waktu itu setelah selesai juga kita uji coba bersama gitu. Alhamdulillah masih bagus sampai sekarang gitu. Karena juga ada sistem monitoringnya ya, tetap diawasi ya. Betul. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Nah, untuk berikutnya nih Mas Wahyu, ada nggak sih rencana misalnya untuk pembangunan jembatan gantung di mana yang mungkin Mas Wahyu juga sempat nggak sih sama tim harus survei juga ke lokasi-lokasi yang memang kayaknya nih yang butuh nih jembatan gantung gitu. Ada nggak agenda seperti itu Mas Wahyu? Ya betul, memang untuk tahun depan kita juga masih ada beberapa permintaan jembatan, itu misalkan di Kecamatan Malingping Lebak, kemudian ada 3 lagi daerah Pandeglang yang sama, mereka minta kita untuk membantu untuk membangunkan jembatan gantung, dan kita langsung survei ke lokasi, kita kita inventaris permasalahannya, kebutuhannya, dan ya insya Allah nanti 2024 coba kita usulkan Mbak untuk mendapatkan bantuan jembatan gantung dari pusat gitu. Masyarakat pasti akan senang sekali ya Mas Wahyu ya, luar biasa, semangat berjuang terus pokoknya Mas Wahyu dan tim pejuang pembangunan jembatan gantung ini ternyata adalah meskipun mungkin kalau kita kan dari kemarin-kemarin tuh sempat ngobrolnya skalanya tuh tol gitu kan ya Mas Wahyu, atau jembatan-jembatan yang memang untuk bagian dari jalan nasional. Jembatan gantung ini ternyata punya peran yang luar biasa untuk masyarakat gitu, dan wow, perjuangannya juga ternyata luar biasa ya untuk membangun ini. Baik, terima kasih ya Mas Wahyu sudah hadir bersama kami di Bincang Jalan dan Jembatan. Demikian bincang kita kali ini, Sobat Bina Marga. Terus tonton terus program ini, berarti harus subscribe, kemudian juga like dan juga share program ini. Kalau misalnya yang si kepo pengen tahu bagaimana progres pembangunan jalan dan jembatan, jangan lupa untuk follow sosial media kami di @pupr_Bina Marga. Saya Rahma Hayuning Diah pamit, sampai jumpa. Tetap semangat menyambung negeri.